Salam. Dari seluruh bacaan ini di seluruh gereja Toraja Mamasa disimpulkan dalam satu tema, kuasa Roh Kudus yang mempersatukan dan mengubahkan. Kuasa Roh Kudus yang mempersatukan dan mengubahkan. Supaya sedikit keren, saya kasih sub kecil, mengupgrade Roh Kudus. Upgrade ini bahasa untuk anak muda. Kalau anak muda sudah tahu ini upgrade. Kalau orang tua pasti dia bilang, nanti ditanya ulang sama pendeta, garuk-garuk kepala. Upgrade itu adalah sebuah aplikasi yang sudah ada lama dipakai, tapi suatu waktu kemudian dianggap ada yang perlu ditambahkan ke dalamnya supaya cocok dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang disebut dengan di-upgrade. Dinaikkan levelnya supaya bisa digunakan untuk zaman di mana pemakainya ada. Nah, kalau dibilang Roh Kudus apakah sudah turun atau tidak, belum turun sehingga hari ini diperingati keturunannya. Roh Kudus sudah ada bersama dengan kita. Tinggal hari ini kita mau upgrade lagi. Kita beri kekuatan baru untuk kemudian membuktikan bahwa benar-benar Roh Kudus itu hadir dan berkuasa dalam hidup kita. Biasanya pemahaman kita tentang Roh Kudus itu dianggap kelas 3 dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biasa orang kemudian berpikir bahwa Roh Kudus itu kan oknum ketiga, kelas paling rendah dari ketiga Allah itu. Tidak. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Sehingga dengan demikian Roh Kudus itu setara dengan Allah Bapa dan Anak. Sehingga tidak dikatakan dia kelas 3. Lalu kalau dengan demikian banyak kita menyaksikan atau meragukan bahwa apa itu Roh Kudus ada pada diri saya. Dan apakah Roh Kudus ada pada diri pendeta dan majelis yang lain? Kan itu menjadi pertanyaan. Kita sudah diselamatkan, tapi kita berpikir apakah Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita? Nah, bagaimana mengetahui bahwa Roh Kudus itu berkuasa dalam diri seseorang? Ini juga menjadi pertanyaan. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana peristiwa keturunan Roh Kudus hari yang dalam bacaan ini secara latar belakang. Tapi sebelum itu saya bilang bahwa waktu Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup banyak orang dan berbagai bangsa yang hadir di situ, orang Arab menggunakan bahasa Arab sebenarnya. Semua orang menggunakan bahasanya, taruhlah begitu. Kalau ada orang Mamasa di sana waktu itu, maka orang Mamasa menggunakan bahasa Mamasa. Tetapi orang-orang yang mendengarnya apa? Mengerti. Jadi orang menggunakan bahasa mereka masing-masing, tetapi orang-orang yang mendengarnya, kenapa kayak mau pakai bahasa tak? Kira-kira begitu. Itu gambarannya. Apa yang mau digambarkan di situ sebenarnya begini, bahwa kemudian kalau itu terjadi bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Kuasa Roh Kudus mempersatukan dan mengubah. Ini menjadi tema seragam di seluruh gereja Mamasa. Tadi saya katakan bagaimana melihat bahwa pendeta itu atau seseorang itu dalam dirinya ada Roh Kudus. Ya lihat saja pada buahnya. Biar dia sudah Kristen bertahun-tahun tapi buahnya tidak menggambarkan bahwa oh ini orang Kristen, kasih tahu saja Anda tidak punya Roh Kudus. Kalau kerjanya cuma mengganggu orang lain, mendatangkan ketidaktenangan, walaupun dia Kristen sebenarnya, karena Roh Kudus itu dilihat dari kehadiran Roh Kudus dalam diri orang itu dilihat dari buahnya, bukan dari aktivitas kesehariannya saja, tapi dari buahnya. Dia bertahun-tahun menjadi orang percaya, tapi tak pernah berbuah. Segala tindakannya tidak menggambarkan bahwa dia adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Karena orang yang dikuasai Roh Kudus jelas buahnya. Kalau dia bilang saya ini dikuasai Roh Kudus, buahnya mana? Masa buahnya rambutan kalau pohonnya mangga? Itu sudah pasti. Tidak berbuah. Ada dalam tradisi Cina dan India itu namanya eksegese atau pergi bertapa. Ada kelompok tertentu pergi meninggalkan keramaian dunia ini baru bereksegese, ada di hutan atau ada di kuil bertahun-tahun bersemedi. Kalau Indonesia bersemedi, bertapa. Dia tidak mencuri, tidak membunuh, tidak bicara kotor, tidak ini, tidak itu. Pokoknya hidupnya hanya terfokus pada satu tujuan, yaitu katanya menyatukan dirinya dengan alam semesta dan penguasa semesta. Lalu pertanyaannya, kalau kemudian apakah kemudian itu lebih benar
Kalau saya tentu tidak terlalu benar, karena memang dia tidak berbuat dosa tapi tidak berbuat baik. Itu. Padahal sebagai orang percaya, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat dikuasai oleh Roh Kudus adalah dia berhenti berbuat dosa dan mulai melakukan yang baik. Berhenti saja berbuat dosa, belumlah dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus memaksa seseorang harus berbuah. Kalau tidak berbuah, tidak ada gunanya. Harus berbuah. Panggilan kita adalah berbuah. Jadi kita bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, tapi Roh Kudus yang menguasai kita, mendorong kita untuk berbuah. Untuk itu berbuahlah, supaya orang mengenalmu bahwa engkau memiliki Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu mempersatukan, katanya Kristen, tapi tidak bisa kumpul dengan temannya. Tidak bisa satu lingkungan dengan temannya. Selalu berbeda, selalu masalah. Itu masalah, berarti Anda Kristen tapi Anda tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak berubah. Pak Pendeta, saya lebih baik dari dia. Kenapa? Memang saya jarang gereja, tapi saya lebih baik daripada itu anggota jemaatmu yang rajin gereja. Wah, ini yang rajin gereja juga jangan malu-maluin toh. Kalau tak kalah ke gereja, berbuahlah. Jangan kemudian gara-gara kita satu gereja ini dituduh sebagai gereja yang tidak berbuah, padahal satu orang itu juga salah. Kalau kita katakan saya tidak bergereja, saya tidak gereja pendeta, tapi perbuatan saya lebih baik, itu juga salah. Itu Anda berbuat baik karena Anda menganggap bahwa perbuatan baik itu usaha Anda sendiri, dan Anda masuk surga nanti karena Anda yang bekerja keras. Tidak ada lagi orang bisa masuk surga dengan usahanya sendiri. Itu kata firman Tuhan. Seperti baju, kenapa kita harus selalu beribadah atau belajar firman Tuhan? Seperti baju yang dicuci. Dia baju lama, tapi kalau dicuci kelihatannya lebih bagus, dan pasti pemakainya lebih fresh dan segar. Kalau hari ini kita berkata bahwa Roh Kudus itu perlu di-upgrade, agar kemudian orang melihat bahwa Roh Kudus yang berkuasa dalam kita itu mengikuti zaman. Bagaimana mengikuti zaman? Ya, dunia sekarang high-tech teknologi. Kalau kita tidak upgrade, berarti kita bilang ya biarlah kita di dunia maya itu bicara kotor saja. Karena itu waktu Roh Kudus turun belum ada Facebook dan seterusnya. Tidak boleh, harus di-upgrade juga itu. Gereja yang bertumbuh itu, gereja yang berbuah adalah orang-orangnya membuahkan hal-hal yang baik. Yesus itu naik ke surga, persiapkan surga untuk kita. Saya ulangi, Yesus itu naik ke surga, mempersiapkan surga untuk kita. Lalu dia mengutus Roh Kudus, mempersiapkan kita untuk masuk surga yang disiapkan itu. Jadi Yesus naik ke surga, mempersiapkan surga untuk kita. Dia utus Roh Kudus supaya kita bisa masuk ke surga. Dia mempersiapkan kita untuk masuk surganya. Kehadiran Roh Kudus penting agar persiapan kita untuk masuk ke dalam surga itu jelas. Bahasa yang digunakan satu bahasa kasih. Bahasa kasih itu tidak perlu kata-kata. Bahasa kasih itu akan diterima oleh semua orang. Jadi kalau begitu, orang-orang yang menerima Roh Kudus itu diubahkan. Bahasanya masih bahasa memasah, tetapi orang yang mendengarnya merasa bahwa apapun jenis bahasa yang keluar dari mulutmu, aku tahu bahwa engkau sedang menceritakan bahwa engkau mengasihi aku. Sekeras apapun khotbah dari sini, semua orang harus berpikir bahwa aku tahu bahwa yang kau katakan dari mulutmu itu motivasinya bahwa engkau mengasihi aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kuasa Roh Kudus harus memperbaharui hidup kita. Ayo, kita upgrade itu. Kita tunjukkan kepada orang, kita tunjukkan kepada dunia bahwa inilah buah dari Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Tidak boleh kita kemudian meninggalkan keramaian ini, lalu pergi berada di suatu tempat dan tidak berbuat apa-apa. Kita ini dipanggil untuk menjadi saksi. Roh Kudus harus menguasai hidup kita. Dan catatannya satu, tanya sama istrimu kalau engkau laki-laki. Kalau menurut kamu saya ini dikuasai Roh Kudus,
Kalau langsung mencakar berarti tidak. Tapi kalau dia bilang sebenarnya kamu itu baik dan seterusnya. Begitu sebaliknya, tanya sama suami kita, apakah saya ini dikuasai oleh Roh Kudus? Karena seorang dikuasai Roh Kudus pasti kelihatan dari buahnya. Dia akan berbuah dengan sendirinya kalau Roh Kudus ada dalam dirinya. Tidak ada pilihan lain. Buahnya pasti buah yang baik. Kalau ada yang tidak baik, itu pasti pekerjaan iblis. Buah dari orang yang sudah menerima Roh Kudus, buahnya pasti baik. Sekiranya Tuhan memampukan saya dan saudara untuk berani mempertontonkan buah. Tidak ada pilihan lain. Kalau orang berkata bahwa saya ini tidak lagi melakukan dosa, memang benar. Tapi tak ada makna kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu kalau engkau hanya berhenti berbuat dosa. Kita dipanggil untuk berhenti berbuat dosa dan diperbaharui untuk melakukan yang baik. Kenapa harus melakukan yang baik? Karena kita harus mempertontonkan bahwa kita ini berbuah. Hari ini adalah peristiwa hari keturunan Roh Kudus. Mari kita upgrade seluruh kehidupan kita. Kita tunjukkan bahwa inilah buah dari orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbuah di rumah, berbuah di pasar, berbuah di lingkungan di mana kita berada. Itu buahnya. Kalau kita tidak berbuah, kalau kita hanya berhenti berbuat jahat, tapi tidak melakukan yang baik, kita gagal untuk melakukan misi besar. Misi besar kita adalah menjadikan seluruh bangsa muridnya. Kemarin ada orang berteriak-teriak, kalau ada Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus, hari ini saya mau dihukum. Ya sudah selesai juga kemarin itu barang. Akhirnya berujung pada penghinaan itu juga. Roh Kudus membuktikan bahwa Dia ada dan menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana caranya bekerja tak terselami. Sebelum hari-hari sulit itu tiba, saya dan saudara harus melakukan yang baik. Sekali lagi, tidak cukup berhenti berbuat jahat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita dipersatukan, kita diubahkan, berhenti berbuat jahat dan mulai melakukan yang baik. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kristus naik ke surga, mempersiapkan surga untuk saya dan saudara. Lalu kemudian Dia mengutus Roh Kudus, mempersiapkan kita. Siap ini tempat di atas. Sekarang kita yang dipersiapkan supaya kita bisa masuk ke tempat di mana Tuhan persiapkan itu. Bagaimana kita bisa masuk ke sana? Terima Roh Kudus untuk mempersiapkan diri kita.